Ruang Tangga Rasa. Selamat datang di podcast Ruang Tangga Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku season 5. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga kamu semua dimanapun kamu berada selalu dalam keadaan sehat. Happy Humans, di tahun 2025 ini kita mengalami berbagai macam peristiwa yang tentu saja itu cukup berat. Dari mulai kelangkaan gas 3 kg, kemudian juga badai PHK di mana-mana, kemudian berbagai program-program makan bergizi gratis sepertinya, kemudian juga efisiensi anggaran, hingga terakhir kasus-kasus korupsi di mana-mana. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, dua perempuan yang luar biasa. Ada Kak Putu Elvina. Halo Kak. Halo Mas. Bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Baik. Kemudian ada Kak Yael Stefani. Halo Kak Yael. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Kak Putu Elvina ini sebagai komisioner Komnas HAM, kemudian Kak Yael sekarang aktif di kemitraan, begitu ya? Benar. Saya hampir lupa memberikan selamat Hari Perempuan Sedunia ya, tanggal 8 Maret. Semoga perempuan hebat di dunia selalu memberikan cahaya yang terbaik bagi masyarakatnya. Amin. Kita maju ke pertanyaan diskusi pertama. Kita di 2025 memiliki pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo dan Gibran. Tentu saja banyak kebijakan-kebijakan yang sangat berpengaruh. Bagaimana kebijakan tersebut yang kakak-kakak rasakan sampai saat ini di awal tahun yang cukup begitu bergoyang-goyang begitu? Mungkin Kak Putu dulu, silakan Kak Putu. Oke, terima kasih Mas Tiar. Oke. Atau Kak Tiar kita panggil. Boleh. Ya, tentu saja pada saat kita bicara tentang bagaimana kebijakan yang saat ini digulirkan oleh pemerintah Prabowo Gibran, kita tahu bahwa pasca pemilu 2024 banyak yang terjadi, dan tentu saja hal yang paling kemudian tersorot ya oleh masyarakat terutama adalah kebijakan-kebijakan yang berpotensi tentu saja melanggar hak asasi manusia. Kalau kita bicara hak asasi manusia, maka tentu bicara tentang hajat hidup orang banyak ya. Betul. Tadi Kak Tiar mengatakan terkait LPG, terkait PHK dan lain sebagainya. Tentu ini adalah salah satu hal yang kemudian berimbas kepada kualitas hidup manusia. Nah, kebijakan-kebijakan terkait perempuan sebenarnya kalau kita mengacu kepada peringatan Hari Perempuan Internasional, maka selama 30 tahun sejak platform Beijing platform itu terkait kesetaraan gender, artinya 30 tahun itu cukup lama ya. Lumayan begitu ya, betul. Lumayan ya. Kalau kita periodisasi pemerintah setidaknya sudah 6 kali ganti pemerintahan kan gitu ya. Nah, dalam kebijakan ini dengan tema akselerasi action atau mempercepat aksi, ini menunjukkan bahwa selama ini kebijakan-kebijakan terhadap perempuan itu agak stagnan, tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Makanya kemudian tema Hari Perempuan Internasional meminta agar mendorong agar ada aksi yang accelerate, agar dipercepat. Karena ya tadi kemajuan terkait perempuan itu jalan di tempat, lalu kemudian kebijakan-kebijakan yang lain itu mempengaruhi perempuan, maka sudah sepantasnya kemudian program prioritas Prabowo Gibran walaupun tidak spesifik menyasar kepada perempuan, kalau kita lihat Asta Cita itu kan bicara juga terkait kesetaraan gender, bicara juga tentang ada setidaknya 2 cantolan ya, ideologi, memperkuat ideologi, lalu kemudian kesetaraan gender. Nah, saya belum tahu ya karena kan ini baru berapa bulan ya. Sejauh mana kemudian kebijakan prioritas yang bisa mengafirmasi pemajuan perempuan itu bisa dijalankan dengan lebih baik di tahun-tahun hingga 5 tahun mendatang. Tapi kalau kita kemudian mengacu kepada fenomena yang terjadi, misalnya kalau kita lihat angka Gini rasio masyarakat Indonesia memang secara statistik dikatakan ada peningkatan ya 0,009% dibanding tahun 2000 sebelumnya ya, artinya naik sedikit ya, itu di Gini rasio 2024. Nah, dengan kondisi beberapa bulan kebelakangan saya nggak tahu ya, kalau tidak diperbaiki dengan cepat
maka Gini rasio ini akan semakin tinggi, makin ketimpangannya akan semakin luas gitu, makin lebar. Hal ini kemudian kita lihat diperparah dengan kondisi PHK massal tadi. Betul. Kita tahu bahwa beberapa perusahaan swasta yang melakukan PHK massal itu beberapa staf karyawan atau buruhnya adalah buruh perempuan kan gitu betul, ya. Betul. Nah, tidak hanya karena buruhnya perempuan, tapi PHK-nya juga kemudian menyasar kepala-kepala keluarga. Pada saat kepala keluarga juga menjadi korban PHK, maka ini kemudian menjadi antisipasi kita semua sejauh mana perempuan-perempuan kita akan baik-baik saja. Nah, itu dalam aspek kebijakan ekonomi makro misalnya seperti itu ya. Nah, hal yang lain kalau kita lihat situasi sekarang pasca pemilu legislatif kemarin, kita kan semangatnya adalah mengakomodir afirmasi terkait 30% perempuan, legislator perempuan. Ya, betul. Dengan harapan perempuan-perempuan yang menjadi ALEG ini yang setidaknya memiliki edukasi yang baik akan kemudian menyuarakan kebijakan atau peraturan-peraturan atau undang-undang yang pro pada kemajuan perempuan. Tapi sayangnya dari target 30% ini jauh panggang dari api, hanya sekitar 22%. Belum lagi kalau kita tahu, belum tentu ALEG perempuan akan menyuarakan kepentingan perempuan kan gitu ya. Maka agak juga tanda tanya besar terkait bagaimana demokrasi ini mempengaruhi perempuan. Artinya dalam konteks demokrasi selain terkait anggota legislatif, kita juga kemudian merasakan bahwa banyaknya permasalahan yang dirasakan oleh perempuan itu menyebabkan perempuan tidak bisa tinggal diam. Banyak sekarang perempuan-perempuan yang menyuarakan hak-haknya di ruang-ruang publik. Nah, ini adalah salah satu upaya atau setidaknya gambaran bagaimana perjuangan perempuan di Indonesia saat ini. Hal yang lain adalah terkait angka kekerasan terhadap perempuan. Ya, nah ini selain ekonomi, selain demokrasi, maka ternyata angka kekerasan terhadap perempuan dalam pengaduan Komnas Perempuan yang memang fokus di isu perempuan menunjukkan terjadi peningkatan aduan sekitar 9%. Jadi data 2024 di Komnas Perempuan yang sekitar 4.000-an per tahun itu ya sekitar 3.000-4.000-an per tahun itu ternyata meningkat 9% dari kekerasan yang dialami oleh perempuan di tahun 2023. Nah, ini bisa bayangkan bagaimana permasalahan-permasalahan ini berkelindang sehingga menyebabkan perempuan yang memang sudah di posisi rentan semakin rentan. Nah, kita belajar waktu kemarin di COVID ya. Pada saat masa COVID ternyata dari kajian-kajian dan kemudian survei dan lain sebagainya terkait kekerasan selama COVID itu meningkat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah tangga itu meningkat karena semua ngumpul jadi satu kan nggak boleh keluar gitu ya. Betul. Nah, sekarang situasinya juga persis pada saat kepala keluarga nggak punya pekerjaan di PHK, kemudian ibunya misalnya yang bekerja juga di PHK. Bayangkan kemudian situasi sulit di rumah tangga itu yang semakin sulit. Secara psikis pasti ini akan membebani. Dan pasti kalau kita bicara psikis pasti kemudian fisiknya juga rentan terjadi kekerasan. Nah, ini yang kemudian kita alami pada saat ya secara umum memang kebijakan Prabowo Gibran itu lebih kepada infrastruktur dan ekonomi, ya. Dan ini memang kita akui bahwa ini memang memiliki implikasi yang luar biasa terhadap perempuan. Jadi saya pikir dengan berapa bulan atau 100 hari lebih pemerintahan Prabowo Gibran dengan adanya ALEG-ALEG kita yang berada di DPR, tentu kita berharap adanya situasi yang semakin membaik. Baik itu dari kebijakan ekonomi, kebijakan perlindungan, kebijakan kemudian pemenuhan, terutama pemenuhan hak-hak ya, terutama hak-hak perempuan itu kan banyak sekali ya. Nah, ini kita harapkan semakin membaik, tapi kita tunggu aja tadi ya terkait ini gimana kelanjutannya. Kita diskusikan ke Kak Yael nih. Kak Yael nih kan aktif di bidang pemberdayaan perempuan juga, termasuk kita lihat di perempuan-perempuan di masyarakat adat, kemudian di wilayah-wilayah lainnya. Bagaimana kondisi saat ini yang kayak
Yaya lihat khususnya di awal tahun 2025 pengaruhnya sejauh mana? Ya sebenarnya kalau misalnya melihat kondisi negara ya dari semenjak pemilu kemarin sebenarnya sudah banyak chaosnya ya, bahkan sebelum itu pun juga sudah banyak chaosnya gitu kan. Kita bisa melihat dengan banyaknya proyek strategi nasional yang selama ini menjadi kebanggaan dari pemerintah untuk digaungkan soal kedaulatan pangan kayak gitu. Dimana ya kalau aku bisa bilang mungkin hadirnya kebijakan-kebijakan pemerintah soal kedaulatan pangan PSN itu justru malah membuat perempuan adat itu semakin rentan kayak gitu. Kita bisa melihat bahwa perempuan adat sebenarnya adalah salah satu kunci atau misalnya aktor utama dalam pengetahuan kearifan lokal, terutama dalam menjaga lingkungan hidup gitu kan. Perempuan punya banyak pengetahuan, perempuan adat terutama punya banyak pengetahuan. Tapi ketika lahan hilang, ketika ruang hidup mereka dirampas kayak gitu kan, otomatis pasti pengetahuan itu akan hilang juga. Dan kita bisa melihat akan semakin banyak kekerasan atau misalnya diskriminasi berlapis yang dirasakan oleh perempuan adat saat ini gitu. Karena tidak hanya soal kehidupan ya, lahan itu untuk masyarakat adat untuk keberlanjutan kehidupan generasi seterusnya kayak gitu. Jadi sebenarnya ini menjadi perjuangan juga di kemitraan. Kenapa kami sangat berfokus kepada perempuan adat? Karena kami percaya bahwa perempuan adat punya nilai lebih di komunitasnya kayak gitu. Dan sebenarnya perempuan adat lah yang seharusnya menjadi orang yang terdepan gitu untuk bisa memberikan partisipasi pendapat gitu kan, untuk bisa mengambil keputusan dalam komunitas adatnya. Belum lagi kami kemarin banyak juga pernah melakukan riset penelitian bersama Laura UGM soal bahwa ternyata di perempuan adat pun ada terjadi kekerasan seksual kayak gitu, dan itu pelakunya ya kadang tokoh agama, tokoh adat kayak gitu kan. Walaupun sebenarnya komunitas adat itu punya hukum ya, hukum mereka sendiri gitu ya, hukum komunal mereka sendiri, tapi yang kami melihat akhirnya hukum komunal ini bukan untuk melindungi korban, tapi justru menjadi pedang bermata dua kayak gitu, melindungi pelaku kayak gitu. Akhirnya perempuan adat semakin tersudutkan kayak gitu. Nah, sebenarnya hal-hal ini yang menjadi PR besar sih di kebijakan Prabowo sekarang kayak gitu kan, dimana peminggiran semakin banyak terjadi kayak gitu kan. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang menurut aku tidak berperspektif gender kayak gitu, dalam pengambilan kebijakan soal MBG, soal kedaulatan pangan dan ketahanan pangan dan sebagainya gitu sih sebenarnya. Menarik nih terkait keterlibatan perempuan sejauh ini. Perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tingkat kebijakan itu seperti apa? Boleh Kak Putu dulu, kemudian Kak Iya, tentu saja bahwa kalau kita bicara perempuan, maka perempuan harus menjadi penjuru juga dalam menghadirkan kebijakan yang ramah perempuan. Tapi dalam prakteknya, kita lihat tadi dengan teleskop yang lebih real ya terkait partisipasi perempuan atau alek perempuan yang hanya 22%. Nah, hal yang sama juga terjadi di pemerintah daerah ya, sekitar seperti itu ya. Nah, artinya bahasanya begini, perempuan kan yang lebih tahu bagaimana kebutuhan perempuan itu sendiri, kan gitu ya. Perempuan yang sudah teredukasi bahkan lebih mengetahui bagaimana hak-hak mereka gitu ya, bagaimana mereka harus memperjuangkan hak-hak mereka. Maka kita sudah tahu juga bahwa edukasi perempuan itu sudah dilakukan di berbagai lini gitu ya. Pemberdayaan perempuan, edukasi perempuan, pelatihan bagi perempuan itu dilakukan. Tapi kemudian kalau perempuan juga tidak dilibatkan dalam kebijakan, maka disinilah kemudian menjadi celah yang kemudian kita dengar bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro perempuan, bahkan bertentangan dengan hak-hak perempuan, misalnya perda-perda ya. Banyak perda misalnya yang ada di Indonesia di kabupaten, provinsi dan kota itu yang justru mendiskriminasi terhadap perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa porsi perempuan sebagai pengambil kebijakan itu memang tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, jadi kita tahu bahwa dominasi laki-laki ya, kalau kita bicara kesetaraan ya, tentu pasti lebih tinggi ya. Dan kita juga khawatir bahwa belum tentu laki-laki bisa kemudian menyuarakan bentuk-bentuk hak-hak perempuan itu dengan baik. Saya katakan tadi, perempuan saja belum tentu bisa menyuarakan dengan baik. Apalagi yang tidak mengalami gitu ya. Apalagi yang tidak mengalami bagaimana sulitnya misalnya karena PSN misalnya, sehingga menggusur lahan-lahan, ladang-ladang, kebun-kebun, hutan-hutan yang milik masyarakat, sehingga masyarakat misalnya waktu hujan kebanjiran, waktu musim kemarau kekeringan kan gitu ya. Jadi banyak kemudian ini implikasinya yang tidak disadari bahwa
pembangunan infrastruktur yang tidak melibatkan perempuan sebagai, kita tahu peran perempuan itu baik itu di rumah maupun di sektor publik ya. Di rumah hanya sekedar untuk masak, cuci dan lain sebagainya, gara-gara kekeringan mereka harus jalan berkilo-kilo untuk dapat air. Nah bayangkan itu sesulit itu ya. Belum lagi kalau kita bicara hujan yang terus-menerus saat ini membuat kebanjiran di berbagai tempat. Nah ini pasti akan mempengaruhi misalnya nutrisi anak, ya, sanitasi keluarga dan lain sebagainya. Jadi semua pasti akan kemudian melibatkan perempuan. Sampai kita tahu misalnya tadi Kak Tiar mengatakan terkait gas LPG. Begitu langkanya gas LPG sehingga membuat orang harus antri panjang. Betul, ya. Yang paling banyak antri siapa? Ibu-ibu. Nah, betul, ya. Nah artinya sampai pingsan tuh ibu-ibu ya, ada hanya yang untuk juga. Ada yang meninggal. Sampai pingsan dan meninggal itu menunjukkan bahwa kebijakan kita ini nggak ramah perempuan. Regulasi yang kita pikir itu bagus tapi implikasinya terhadap perempuan tidak dipikirkan. Nah jadi artinya ruang-ruang inilah yang kemudian kita harapkan bisa kemudian kita tahu bahwa pembentukan keputusan, kebijakan-kebijakan untuk mengafirmasi kepentingan-kepentingan tertentu itu kan ternyata tidak semua publik merasakan itu ya. Banyak kemudian kebijakan yang sudah hadir tapi begitu dicek misalnya tadi kita ngomong secara informal terkait musrembang gitu ya. Mulai dari tingkat desa sampai kemudian tingkat kabupaten kota kan gitu ya. Kita tidak benar-benar mendengar bagaimana perempuan menyuarakan pendapatnya, kegelisahannya, kekhawatirannya dan lain sebagainya. Nah kalau ini kemudian diberikan ruang yang cukup progresif atau yang positif bagi perempuan untuk membicara, nggak usah muluk-muluk lah sampai legislatif gitu ya. Bicara tentang keseharian mereka saja. Kalau ini didengar dengan baik, bagaimana mereka tidak kesulitan air, bagaimana mereka mendapatkan bahan pangan yang tersedia dengan harga yang murah gitu ya. Mereka mendapatkan gas misalnya untuk kebutuhan memasak baik, air bersih dengan baik, maka ini setidaknya akan kemudian membantu perempuan itu dalam melaksanakan tugas-tugas mereka gitu. Nah, saya pikir ini yang perlu kita lihat dan kebijakan tadi. PSN dan misalnya terkait makan gratis dan lain sebagainya itu memang menutup satu celah saja, tapi celah-celah lainnya itu masih banyak bolong gitu ya. Malah terbuka celah-celah baru yang justru makin mendiskreditkan perempuan atau mendiskriminasi perempuan untuk memastikan hal-hal tersebut itu bisa terpenuhi menjadi penting sih saya pikir kebijakan-kebijakan yang sifatnya afirmatif itu. Iya, karena ada berbagai komentar di MBG khususnya misal program. Anaknya dapat makan tapi bapak ibunya kelaparan ya karena nggak ada ya artinya kan kebijakan itu harus bisa melihat kebutuhan yang lebih makro lagi kan gitu ya. Makan gratis, makan sehat, makan bergizi itu kalau situasinya normal itu akan menjadi nilai plus ya. Betul. Kalau kemudian ayahnya bekerja dengan baik, tidak kehilangan pekerjaan. Tapi ini jadi semacam situasi yang satir juga ya pada saat anaknya makan, bahkan beberapa berita mengatakan banyak yang terbuang itu makanan-makanan kan gitu ya. Ya baik itu anaknya nggak habis ataupun beberapa berita menyuarakan itu yang banyak tersisa makanannya kan artinya sementara keluarga miskin kita semakin banyak. Kepala keluarganya tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi sementara income kita juga agak terganggu ya dengan defisit ini ya. Nah memastikan puluhan ribu kepala keluarga atau masyarakat itu mendapatkan pekerjaan itu kan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah atau negara kan gitu ya. Betul. Baik, ini menarik Kak ya yang tadi mungkin Kak Putu di sisi ekonominya begitu ya dan sisi pembangunan. Ini KIL dari studi-studi yang sudah dilaksanakan, bagaimana partisipasi itu khususnya di perempuan adat atau perempuan di populasi kunci ataupun kelompok rentan memiliki hak yang sama atau
bagaimana temuan-temuan yang Kak Yao temukan? Iya, sebenarnya kalau misalnya soal partisipasi perempuan adat sebenarnya sudah mulai ada ya. Walaupun sebenarnya masih sangat kecil Kak Putu kayak gitu kan. Itu pun harus dengan dukungan dan support dari lembaga-lembaga ya kayak gitu kan. Tapi ya akhirnya kami menyadari kenapa sih sebenarnya perempuan adat itu sangat sulit untuk berpartisipasi, apalagi dalam partisipasi kebijakan pembangunan, karena nggak ada pengakuan itu. Kuncinya di pengakuan sebenarnya. Ketika misalnya pemerintah daerah gitu kan, misalnya ya tingkat desa mengakui adanya perempuan adat, mengakui kearifan lokal dan pengetahuan yang dimiliki perempuan adat, otomatis pasti mereka akan dilibatkan. Tapi karena tidak mengakui, akhirnya dipinggirkan kayak gitu. Nah makanya sebenarnya kami juga mendorong pemerintah desa gitu kan, pemerintah kabupaten, di tingkat kabupaten, kami tidak hanya mendorong bagaimana ayo dong libatkan perempuan adat untuk partisipasi pembangunan, tapi kami juga memberikan kapasitas penyadaran gitu soal gender itu sebenarnya apa sih, kesetaraan itu apa kayak gitu kan. Apalagi kalau soal GETSI kayak gitu kan, kenapa kita perlu untuk bisa membuat kebijakan yang juga berperspektif gender kayak gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar mendorong, tapi memberikan kapasitas dan pendidikan gitu kepada pemerintah gitu kan, untuk bisa ayo kita mulai gitu untuk membuat kebijakan yang lebih ramah gender, yang lebih ramah terhadap perempuan adat. Tapi sebenarnya adalah kuncinya adalah pengakuan dulu gitu kan. Karena kalau tanpa ada pengakuan sama aja gitu loh. Akan ada banyak begitu peminggiran untuk perempuan, terutama perempuan adat. Perempuan adat semakin dianggap cuman ya udah kamu kerja di rumah aja berkebun gitu kan. Sedangkan suaminya minum tua, kopi, makan tinggal disediain kayak gitu kan. Tapi perempuan adat juga bisa terlibat gitu kan dalam mungkin pasca produksi mereka dalam di kebun, di hutan, sampai ke dalam kebutuhan di keluarga mereka itu sih. Baik, ya ini dua hal yang sangat menarik. Ini jadi perlu perhatian semua pihak ya. Ini ada juga isu yang sudah beredar tentang PHK di Sritex kemarin. 11.000 kalau kita lihat di Reels gitu ya, di Instagram sedih gitu ya. Ibu-ibu pada berpelukan menangis begitu ya, kehilangan pekerjaan 11.000 orang. Tapi ada data lain menyebutkan selama 3 bulan ini kurang lebih 60.000 total di Indonesia yang di PHK begitu. Dampaknya tadi sudah disampaikan. Nah, ini seharusnya merespon hal tersebut pemerintah seharusnya seperti apa Kak Putu, terutama untuk melindungi, memenuhi, juga menghormati hak asasi manusia ini. Baik, kita tahu bahwa hak atas pekerjaan layak itu merupakan hak asasi manusia. Dan Komnas HAM sudah mempunyai SMP itu terkait standar norma pengaturan terkait bagaimana hak atas pekerjaan yang layak. Tidak hanya diatur sebagai hak asasi manusia, justru dalam regulasi utama kita yaitu Undang-Undang Dasar kan dibunyikan itu. Nah itulah yang kemudian sebenarnya menjamin perputaran ekonomi kan gitu ya. Kita tahu bahwa laporan Kemenaker misalnya di 2024 yang lalu mengatakan sekitar 77.000 data Kemenaker mengatakan mengalami PHK tahun sebelumnya. Nah 2025 ada sekitar 10.000 Sritex sekitar itu. Dan itu tidak hanya terjadi di Sritex, banyak perusahaan-perusahaan lain yang terjadi PHK. Kalau kita mundur ke belakang, kita ingat bahwa kembali lagi COVID. COVID itu kan awal masuknya PHK gitu ya. Banyak perusahaan yang kemudian dinyatakan pilot dan lain sebagainya. Sama dengan kondisi 2025, maka hak atas pekerjaan yang layak, kalau kita bicara hak asasi manusia, maka di situ ada kewajiban dan tanggung jawab negara kan untuk menjamin, melindungi, memenuhi hak asasi manusia. Maka kemudian dengan adanya lautan PHK tersebut, kita sudah tahu bahwa dampak terkait pertumbuhan ekonomi itu akan seperti apa. Betul. Ya kan? Kita tahu bahwa kalau kita bicara hak atas pekerjaan yang layak, ini juga mempengaruhi, kan kalau kita bicara hak itu kan saling terkait dan bergantung kan gitu ya. Pada saat PHK terjadi, maka ada keluarga-keluarga yang kehilangan pekerjaan. Maka pada saat yang itulah lingkarannya mulai, lingkaran kekerasan mulai kan gitu ya. Nah ini juga akan mempengaruhi hak-hak yang lainnya ya. Hak atas pendidikan bisa saja terpengaruhi, misalnya yang tadinya keluarga sudah punya saving untuk melanjutkan anaknya sekolah dan lain sebagainya. Karena kalau kita tahu soal pendidikan, nggak semua anak itu tertampung di sekolah negeri kan. Betul. Banyak yang sekolah swasta. Nah kalau kemudian ayahnya nggak punya pekerjaan, ibunya juga nggak punya pekerjaan, kira-kira hak pendidikannya gimana itu yang sekolah-sekolah swasta tersebut gitu ya. Yang sekolah negeri alhamdulillah masih bersyukur, masih bisa tiap pagi pergi gitu ya. Nah untuk yang swasta seperti apa hak atas pendidikannya?
Lalu kemudian hak atas rasa aman. Yang di PHK itu kan tidak hanya laki-laki tapi perempuan. Iya. Perempuan-perempuan yang di PHK misalnya mungkin dia adalah sebagai penunjang ya, membantu penopang ekonomi keluarganya. Karena kita tahu terkait upah buruh itu kan nggak besar di Indonesia ini. Makanya kemudian memaksa pasangan itu, suami istri itu untuk bekerja karena kebutuhan yang semakin tinggi gitu ya. Nah, ini juga mempengaruhi rasa aman ya. Rasa aman giliran saya kapan dan lain sebagainya kan gitu ya. Nanti kalau misalnya saya di PHK gimana nasib anak-anak saya, bagaimana kontrakan rumah, cicilan ini, cicilan itu kan gitu ya. Nah, rasa aman inilah yang kemudian juga mempengaruhi. Jadi kalau kita bicara yang saling terkait tergantung itu, rasa aman kan bagian dari hak asasi manusia kan gitu ya. Nah, inilah kemudian kebijakan-kebijakan yang harus segera dilakukan oleh negara, oleh pemerintah. Yang pertama tentu saja stop ya, memastikan untuk tidak terjadi lagi PHK. Karena kalau PHK terjadi, maka simpul yang lainnya terbuka. Misalnya apa? Daya beli masyarakat semakin turun. Biasanya nih bulan-bulan ini bulan puasa nih kan ya. Spending masyarakat itu kan tinggi ya. Tinggi banget. Kita kadang-kadang berpikir puasa itu mungkin orang menahan diri, tapi justru ternyata pengeluarannya semakin banyak gitu ya. Jadi ternyata secara statistik salah satu bulan-bulan yang spending itu tinggi itu bulan puasa gitu ya. Nah, tapi kemudian karena banyaknya yang di PHK, maka daya beli masyarakat semakin berkurang kan gitu ya. Belum lagi soal isu ketenaga kerjaan. Orang kan akhirnya berpikir untuk investasi di Indonesia kan gitu ya. Kalau kita bicara investasi banyak lagi tuh carut marutnya ya, saya nggak mau jauh-jauh ke situ. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah, memastikan tidak terjadi lagi PHK, memastikan bahwa karena proses PHK ini mengganggu kestabilan ketenaga kerjaan, mempengaruhi daya beli masyarakat. Pada saat yang sama pasti kemudian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, kalaulah seperti ini, saya khawatir kemudian masyarakat kita banyak yang kemudian mengalami mental illness gitu ya. Ingat kan dulu beberapa kasus di mana seorang ibu mengajak anaknya untuk bunuh diri kan gitu ya, karena udah nggak sanggup lagi menahan beban hidup kan gitu ya. Itu yang kita khawatirkan. Perempuan-perempuan ini dengan tuntutan yang luar biasa terhadap mereka, peran-peran ganda yang mereka harus lakukan, mereka memikirkan semua hal. Nah, kalau kemudian mereka dalam situasi yang tidak jelas ini kemudian tidak sehat juga, maka ini juga akan mempengaruhi hal yang lainnya. Jadi penting untuk memastikan pemerintah atau negara memastikan ekonomi ini kembali pulih gitu ya. Terutama bagaimana pengangguran yang sudah numpuk ini, yang jumlahnya ribuan ini bisa kemudian disalurkan dan lain sebagainya. Memastikan bahwa proyek-proyek padat karya yang dihasilkan itu betul-betul menyasar target yang sesuai dan tidak berimplikasi kepada pelanggaran yang lainnya, misalnya proyek padat karya terkait proyek strategis nasional misalnya kan gitu ya. Tidak hanya lahannya, tidak hanya ladangnya, tidak hanya kebunnya yang kemudian terdampak, tapi seisi yang memiliki ladang, yang menguasai ladang atau yang mengelola ladang itu juga berpengaruh. Jadi perempuan-perempuan adat yang seperti Mbak Yel katakan itu semakin sulit. Yang tadinya sangat bergantung pada air, pada hutan, mereka mungkin tidak terlalu mikir ya harus ke mall dan lain sebagainya kan Kak Tiar. Mereka begitu keluar mereka bisa dapat daun singkong, mereka bisa cari ikan di sungai atau di laut, atau mereka bisa mengupayakan sumber-sumber makanan di sekeliling mereka. Tapi karena infrastruktur yang seperti itu membuat mereka terancam. Jadi ini yang harus segera dilakukan oleh pemerintah agar tadi tidak ada stagnansi terkait pertumbuhan ekonomi. Pada saat semua sudah kembali, yang nganggur itu sudah bekerja dan lain sebagainya, kita harap ini semakin pulih dan rasa aman perempuan juga semakin ada kepastiannya kan gitu ya. Pasti dia berpikir berat itu kalau suaminya sudah tidak bekerja kan gitu ya. Benar. Sementara dia tidak memiliki keterampilan misalnya untuk jualan dan lain sebagainya. Maka program-program pemberdayaan dalam situasi-situasi ini sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Baik.
Kak Yael, pertanyaannya cukup mendasar nih. Pemerintah hadir nggak sih? Sudah hadir nggak sih sejauh ini untuk Aduh, agak susah sebenarnya mau bilang pemerintah itu hadir apa enggak, karena kayaknya seperti setengah-setengah ya kayak gitu kan. Tapi maupun sebenarnya dibilang hadir pun juga enggak gitu kan, tapi pun juga ya kalau dari jalannya kegiatan di kemitraan gitu kan, apalagi di program Istungkara yang sedang kami lakukan gitu kan, sudah banyak sih sebenarnya pemerintah daerah ya, terutama bukan pusat ya, tapi daerah gitu kan yang mulai aware kayak gitu untuk misalnya mengakui hak-hak masyarakat adat, terutama perempuan adat itu sendiri. Tapi ya lagi-lagi kalau bisa melihat soal dampak dari PHK ini gitu kan, benar banget kita tadi yang Kak Putu bilang, itu tadi ketika misalnya perempuan adat nih, masyarakat adat lah secara umum, mereka sebenarnya udah punya banyak kaya sumber daya alam gitu kan. Mereka ke kebun udah dapat sayur, mereka ke sungai mereka udah dapat lauk kayak gitu kan, dan sangat kaya gitu kan. Tapi kebijakan infrastruktur pemerintah lagi-lagi akhirnya merenggut itu gitu. Jadi akhirnya perempuan itu akhirnya 2 kali lebih kerja keras kayak gitu. Misalnya dia harus keluar kota kayak gitu untuk jadi buruh, atau ada yang beberapa juga perempuan muda adat gitu yang jadi TKI kayak gitu kan. Tapi ya itu tadi secaranya pun nggak legal ya jadi TKI-nya kayak gitu kan, entah antara kenalan di daerah satu yang lainnya kayak gitu kan. Itu pun juga akan berdampak kepada kekerasannya semakin kuat kayak gitu kan. Karena pernah kemarin ada beberapa dampingan kami di Sulawesi yang cerita soal anaknya harus kerja di luar kota, dan dia tinggal di tempat saudaranya, akhirnya dia mendapatkan pelecehan seksual dari saudaranya itu. Nah itu tadi yang dibilang Kak Putu, rasa aman itu tadi yang benar-benar sangat berdampak ketika misalnya perempuan adat kehilangan ruang hidupnya kayak gitu. Belum lagi kalau misalnya kita melihat soal upah buruh ya, nggak usah ngomong PHK gitu kan, sebelum PHK aja upah buruh perempuan udah banyak perbedaannya daripada upah buruh laki-laki kayak gitu. Apalagi lah kalau misalnya terjadi PHK kayak gitu kan. Belum lagi kalau misalnya perempuan pekerja muda Kak Putu, perempuan kerja pemuda kayak gitu kan, dia generasi sandwich, dia menghidupi keluarganya dengan upah buruh yang di bawah UMR kayak gitu, yang orang pasti akan stres, depresi kayak gitu. Nah itu yang membuat akhirnya makin banyak tingkat depresi, tingkat kematian bisa juga terjadi kayak gitu. Jadi sebenarnya pemerintah memang seharusnya hadir dan mungkin udah bisa mengubah kebijakan yang lebih serius lagi sih sebenarnya gitu sih. Ya karena menyiapkan perempuan kan menyiapkan generasi ke depannya ya, begitu ya. Baik, ada pesan-pesan untuk Happy Humans Kak Putu? Ya, Happy Humans memang dalam situasi yang seperti ini kita juga tidak bisa lengah ya, tidak boleh berputus asa juga Kak Tiar ya. Karena dinamika yang terjadi itu justru kadang-kadang menempa kita untuk menjadi lebih baik, tapi dengan syarat. Yang pertama kita Happy Human harus terus mengedukasi diri gitu ya. Mengedukasi diri adalah bagian atau upaya yang kita lakukan agar kita tahu hak-hak kita ya, agar kemudian kita bisa bersuara untuk menyuarakan, memperjuangkan hak-hak kita, tidak hanya di sekitar kita tapi kepada pemerintah. Lalu yang ketiga adalah dengan mengedukasi diri, ya tentu saja perempuan-perempuan lebih terlindungi. Tadi kan kita di awal mengatakan tingkat kekerasan semakin meningkat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Happy Human harus kemudian upgrade skill gitu ya. Tadi kita bahwa banyak terjadi perubahan. Pada saat kemudian ruang-ruang aman perempuan itu dirampas, ruang-ruang kehidupan mereka dirampas karena proyek infrastruktur dan lain sebagainya, memaksa mereka kemudian harus bermigrasi. Mungkin kepala keluarganya duluan udah migrasi, meninggalkan perempuan sendirian ngurusin anak dan lain sebagainya. Nah dalam situasi seperti itu, pada saat mata pencaharian sudah berbeda dengan yang sebelumnya, itu kan memaksa perempuan kemudian untuk merubah pencaharian mereka yang baru. Untuk bisa beradaptasi dengan perubahan mata pencaharian, misalnya karena ditinggal oleh ayahnya atau suaminya dan lain sebagainya, membuat mereka kemudian mau tidak mau mengambil apapun kesempatan atau peluang yang ada di sekitar mereka. Persaingan berikutnya adalah ya pasti yang capable, yang kompeten yang akan dipilih. Betul. Sama dengan PHK, pada saat misalnya ribuan yang di PHK, jangan-jangan perempuan itu adalah selalu menjadi nomor 1 dalam listing untuk di PHK. Karena ya beberapa kan menganggap cutinya paling banyak lah segala macam, sebentar-bentar cuti, sebentar-bentar izin. Yang perspektif perempuannya nggak dapat kan pasti menganggap ini masalah gitu ya. Nah jadi ini yang kemudian harus Happy Humans juga pahami, tapi kemudian kita harus bersiap agar ya tadi jangan sampai kemudian kita depresi karena kita tidak bisa
atau gagal untuk mengantisipasi peristiwa atau perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Baik, terima kasih Kak Putu. Untuk Kak Yael, pesan-pesan untuk Happy Humans agar perempuan-perempuan hebat di Indonesia ini berani bersuara, berani menyuarakan hak-haknya itu seperti apa? Sebenarnya satu sih yang tadi aku bilang, akui dulu hak-hak perempuan. Ketika kita sudah mengakui hak perempuan, pasti dengan segala kebijakan ataupun yang kita lakukan pasti sudah berperspektif gender ya, kayak gitu. Terutama untuk perempuan adat. Kita bisa bilang isu masyarakat adat di Indonesia masih sangat belum aware semua orang. Siapa sih masyarakat adat? Emang perempuan adat itu bagaimana sih? Kayak gitu sebenarnya. Cuman kalau ketika kita mau banyak membaca, kita banyak mau mengetahui, mencari tahu kayak gitu kan, kita akhirnya bisa lebih teredukasi lagi gitu kan. Soal siapa sih perempuan adat dan bagaimana peran perempuan adat itu sangat menjadi aktor utama dalam menjaga lingkungan, ekologis yang berkelanjutan kayak gitu kan. Dan terutama lagi adalah akui hak-hak masyarakat adat, maka ketika itu perempuan adat pun juga akan terakui hak-haknya. Itu sih. Terima kasih, sangat menarik diskusinya pada sesi hari ini. Terima kasih Kak Putu, Kak Yael. Terima kasih sesi yang sangat menarik pada kesempatan kali ini. Jangan lupa follow sosial media kita di website tanggaprasa.komnasham.go.id, kemudian di akun Facebook Komnas HAM, Instagram komnas.ham, YouTube di Komnas HAM, dan platform X di Komnas HAM. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah.